Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita akan coba lanjutkan kembali Bu Lilis di siang hari ini. Di segmen yang ketiga ini, saya akan coba sapa sahabat MP begitu yang sudah bergabung juga ya Bu Lilis, mohon izin. Saya akan coba sapa yang sudah bergabung. Ini ada sahabat Novi Anggraini dari Antapani begitu Bu Lilis, mohon izin. Disampaikan ini pengalaman Ibu Novi begitu. Disampaikan ini saya dengan 2 putri katanya selalu mengajarkan untuk hidup sederhana. Saat sekolah beli 2 pasang sepatu untuk dipakai bergantian. Nah, apabila yang satu basah karena hujan begitu, sepatu itu dirawat dengan baik dan juga alhamdulillah bisa dipakai selama 3 tahun masa sekolah. Begitu pula dengan baju, ini disampaikan oleh Ibu Novi, Lebaran ini baju Lebaran begitu nggak harus baju yang baru, tapi menggunakan baju ataupun juga pakaian yang masih ada dan juga masih bagus katanya. Nah, kami juga sering juga membeli baju thrifting tadi Bu Lilis. Nah, jadi kami lebih bisa bareng-bareng begitu bersama-sama sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, bukan hanya dengan keinginan begitu Bu Lilis. Nah, nampaknya juga ini berkaitan dengan hal tersebut Bu Lilis. Tentunya juga dihadirkan oleh Bu Novi sendiri berkaitan dengan hal tersebut. Ini mencoba untuk mengatur terkait dengan keuangannya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bukan keinginannya begitu ya Bu Lilis. Iya, bagus ya. Bu Novi berarti sudah bagus, sudah melaksanakan tadi frugal living, tinggal dilanjutkan lagi. Dan Bu Novi sudah ada di tracknya karena kadang orang tua itu merasa, aduh jangan-jangan saya salah ya gitu. Apalagi anaknya misalnya melas, aduh aku mah, teman-teman aku mah beli sepatu itu tiap bulan gitu. Apa namanya, kok aku mah minta udah udah robek juga harus nunggu nanti gitu ya, nunggu akhir tahun atau tadi misalnya gantian gitu. Nah Iya. berarti udah Bu Novi sudah bagus, sudah di tracknya itu sudah mengaplikasikan frugal living berkaitan dengan kebutuhan anak ya. Tadi di baju, kemudian di sepatu. Dan kan emang Lebaran itu tuh bukan eh, bukan harus bajunya baru, tapi Iya. bagusnya adalah bagaimana hatinya lebih baru, lebih bersih, lebih ibadahnya lebih ibadah amalan ibadahnya lebih banyak lagi kan itu kan gitu ya. Iya. Jadi tidak harus Lebaran itu beli baju baru gitu. Itu bagus, tinggal dilanjutkan Bu Novi. Iya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ini bisa istiqomah juga gitu ya, Bu Lilis. Ya, Bisa dihadirkan juga, diterapkan juga di keluarganya. Masya Allah. Dan mohon izin juga, Bu Lilis, nampaknya juga ini ada pertanyaan juga dari rekan kami dari Yogyakarta ya. Silakan, sahabat Zahra. Terima kasih sahabat Dava. Izin menyampaikan pertanyaan nih dari sahabat MK di Jogja, Bu Lilis. Dari sahabat Raffi. Ini katanya kalau untuk mengatur pengeluaran belanja harian keluarga dengan penghasilan yang tidak tetap dan tidak sama setiap bulannya, itu harus bagaimana ya Bu Lilis? Ini dari sahabat Raffi. iya. Jadi emang pemasukan keuangan itu ada yang sifatnya rutin ya. Nah, makanya kebanyakan orang ingin jadi pekerja itu karena ada rutin itu ya. Rutin tiap bulan sudah jelas lah, jumlahnya sudah diketahui gitu. Dan berpikir bahwa dengan pendapatan yang rutin itu eh, lebih mudah untuk mengaturnya. Belum tentu juga. Karena Iya. ketika misalnya pendapatan udah pasti kita pasti gitu ya, malah sekarang mirisnya banyak orang-orang itu tuh, terutama ini terjadi di fenomena buruh pabrik gitu ya. Jadi buruh pabrik itu tuh lumayan lah gajinya UMR gitu ya. Iya. Kemudian dia itu sebelum gajian sudah di ini apa namanya, karena udah pasti orang ini gajian ya. Jadi sama yang penjual-penjual itu sudah mulai dihipnotis. Nih gantilah handphonenya, lihat tuh handphonenya udah jadul gitu, ganti gitu. Nah akhirnya biasanya ganti sebelum gajian karena terus bayarnya dari mana? Nanti pas gajian bayar gitu. Nah akhirnya satu handphone, terus baju. Kapan bayarnya? Nanti kalau udah gajian. Dan emang bener asli, udah Iya. gajian itu teh
nggak ada sisa karena udah dibayar-bayar gitu. Termasuk saya kan dulu ini juga apa kalau di psikologi itu ada yang namanya pekerjaan asonger ya. Jadi asonger itu tuh kita misalnya ada project untuk evaluasi evaluasi di HRD atau evaluasi misalnya ada tes-tes psikotes. Nah, itu biasanya project terus kalau misalnya dengan BUMN atau dengan pemerintah kan sudah selesai itu nanti ada jedanya misalnya dibayar 3 bulan ke depan gitu. Nah, Iya. ketika kita lagi melakukan pekerjaan itu teman-teman tuh udah merancang gitu. Aku beli ini, beli ini, beli ini gitu. Jadi nanti ambil dulu lah, nanti juga ada project. Saya bilang ke teman-teman, jangan gitu, justru kamu nanti nggak surprise kalau ketika dapat itu apa sih namanya honor itu gitu. Karena ketika dapat honor langsung dibayarkan. Nanti aja, jangan sekarang saya bilang. Belum tentu juga gitu. Belum tentu juga dibayarnya pasti 3 bulan atau gimana gitu ya. Nanti kalau udah dapat uang, baru kita merencanakan mau diapain karena uangnya juga nggak ada gitu. Nah, kadang kalau yang yang pendapatan pasti juga kalau tidak bisa mengaturnya akan begitu. Meskipun emang karena sudah teratur berarti kan kita alokasinya akan lebih enak ya, lebih mudah gitu. Nah, ini gimana kalau pendapatannya misalnya eh, tidak rutin gitu ya. Kadang ada, kadang enggak. Nah, kita harus lihat rata-rata misalnya setahun itu pendapatan kita apa. Nah, terus nanti uang itu harus kan gini, kalau yang pekerja itu tuh ada dana pensiun gitu. Nah, sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha atau yang tidak bekerja juga bisa membuat dana pensiun sendiri gitu. Kan dana pensiun itu adalah gaji yang dipotong untuk ditabung di pensiun kan. Nah, kita juga bisa gitu pendapatan kita potong aja untuk nabung gitu untuk pensiun kita di masa tua kan gitu. Jadi gimana nanti kalau saya dengan suami di masa tua kami itu kami tidak mau merepotkan orang lain terutama anak-anak gitu ya. Kalaupun anak-anak mau membantu itu urusan anak-anak, tapi saya dengan suami sepertinya tidak akan apa ya namanya meminta anak-anak dilibatkan untuk kami. Nah, berarti kan kami berdua harus ada tabungan nih. Nah, harus tabungan di masa tua gitu. Nah, itu jadi ketika misalnya pendapatannya tidak tentu, ya tentunya kita harus benar-benar tadi mengatur. Tadi mengaturnya prinsipnya pertama kita harus ada infak dulu biar kita barokah ya rezeki kita gitu. Karena dengan kita mengeluarkan infak bukan rezeki kita bukan berkurang loh. Rezeki kita malah bertambah gitu. Bertambahnya ya ladang pahala kan di sisi Allah. Kan kata Allah barang siapa yang berniaga dengan saya gitu, itu kan jaminannya udah jelas gitu. Nah, yang kedua harus nabung dulu gitu, sekecil apapun gitu. Misalnya, juga Bu Lilis gimana? Saya mah dapat juga 10.000 sehari, mau nabung gimana? Gak cukup, ya minimal 1.000, minimal 500 rupiah. Jangan sepelekan yang kecil, karena yang besar itu adalah kumpulan yang kecil. Tidak mungkin jadi yang besar kalau yang kecil tidak ada. Makanya ini yang digunakan oleh polisi sekarang mah gope ya. Gope kan. Iya. Gope. Terus saya iseng-iseng gitu nanya, Pak, kalau sehari Bapak pendapatan dari ini tuh dari apa sih polisi gope ini berapa gitu. Terus dia bilang, kalau Bapak kerja seminggu berapa? Seminggu kerja 6 hari, jadi 1 hari libur. Nah, rata-rata dapat berapa, Pak? Ya, kalau nggak tentu sih, kalau sehari rame dapat 300. Kalau misalnya ya lagi nggak rame dapat 200, kadang 150. Kita misalnya minimal lah ya ngambil ya 150. Ngambil 150. 150 kali 6. Berapa tuh? Udah berapa? 900. Iya, itu seminggu. Kali 4 jadi berapa tuh? 3.600.000 nih Bu Lilis. Nah, dari gope jadi ternyata kalau dibulankan itu 3.600.000 gitu. Nah, kita juga begitu kan banyak alasannya tuh gini loh. Ya gimana mau nabung, wong juga kebutuhannya kurang. Ya kalau kita anggap kurang akan kurang terus. Kalau anggap kita cukup ya akan cukup gitu uang itu. Nah, makanya potong aja. Sampai kalaupun misalnya hanya bisa nabung 500, nggak apa-apa sisihkan 500.
Bisa 1.000 sisihkan, karena nanti kan yang paling penting itu pengalian konsisten. Rp500 kali setahun bisa berapa kan gitu. Emang bisa nabung 500 ke haji? Bisa. Kalau terus menerus nabung dari usia berapa kan tiba-tiba juga jumlahnya besar juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya nggak tentu, apalagi nggak tentu gitu, itu harus eh, ini ingat gitu ya. Kayak misalnya ada teman saya, dia itu apa penghasilannya itu berproyek, tapi sekali proyek itu miliaran, gitu. 1 M gitu. Nah, saya bilang kamu kan nggak tentu, jadi harus dibuat 1 M itu tuh kalau bisanya proyeknya per 2 tahun. Itu ingat loh, 1 M itu untuk 2 tahun, ya. Nah, 2 tahun itu kan biaya anak sekolah, dapur, apalagi dapur tuh. Mbak Zahra ya, kalau seorang istri itu dapur. Makanya nanti Mbak Zahra, kalau saya dari awal pernikahan, saya buat perincian keuangan, pemasukan. Kebetulan dulu waktu di kuliah, saya di apa namanya di organisasi kemahasiswaan itu pernah jadi bendahara. Jadi ada inilah ya, ada pengalaman. Makanya ketika menikah saya biasa menuliskan pengeluaran pemasukannya berapa gitu. Nah itu kadang kalau suami misalnya kan udah dikasih. Nah saya sebelum suami bilang begitu, ini laporan keuangan, ini nota-notanya semua di hektar sama saya. Silahkan dilihat. Jadi biar suami teh tahu ternyata perincian itu tuh kan dibagi-bagi ke sana ke sini untuk beli misalnya untuk sekolah anak, untuk bayar listrik, ke dapur, dan dapur itu tuh yang paling besar sekali pengeluarannya. Nah, itu jadi harus kalau nggak pemasukannya tidak tentu, tentunya harus tadi diatur-atur. Ini kayaknya seminggu kemudian nggak jelas nih gitu ya. Nah, itu harus cukup tadi ya. Ingat kalau kita akan cukupkan akan cukup. Kalau kita kurang ya akan kurang segimanapun gitu. Cukupkan misalnya nanti dari makanan tuh. Kan kadang misalnya gini, aduh makan hanya sama ikan asin atau gizinya mana, dulu kan ada tetangga saya gitu, masih saudara saya juga, teh lagi hamil, saya bilang lagi hamil mah gizinya juga harus bagus karena ada anaknya, udah boro-boro kebeli yang mahal-mahal. Jadi yang bergizi itu tidak tentu harus mahal gitu. Saya bilang ikan asin berapa teteh beli? Ya ikan asin 5.000. Teteh tahu nggak tempe harganya berapa? 2.500. Tempe itu kan protein, asam folatnya tinggi gitu. Nah itu jadi orang-orang beranggapan kan kalau misalnya makan yang bergizi itu harus mahal. Enggak gitu. Itu yang tadi aja misalnya tahu, tempe gitu ya. Tauco itu kan protein-protein yang bisa lebih hemat dibandingkan mungkin untuk membeli ikan atau daging ayam. Nah, itu jadi disisihkan dulu, ini kemungkinan seminggu nih akan sepi gitu ya. Nah, berarti ini harus cukup seminggu gimana gitu. Nah, itu jadi nabung Rp50 nggak apa-apa, yang penting ada itu, karena yang paling penting itu di konsisten. Nabung sekali nabung jeger misalnya 10 juta, nggak nabung lagi ya tetap aja segitu. Tapi kalau nabung kecil terus rutin, makanya hal-hal yang rutin itu bisa membuat jadi magic. Hal-hal yang berpola rutin, sedikit sedikit sedikit, ngapalin sehari satu ayat nanti lama-lama juga jadi banyak. Nah itu jadi yang orang-orang yang pendapatannya tidak tentu, tidak apa-apa ya. Nah nanti tinggal kita bagaimana kuncinya di pengelolaan keuangan tadi. Jadi tadi dipotong, diinfakkan, minimal infak itu 1.000 nggak apa-apa gitu. Yang penting ada gitu ya, terus menabung, terus nanti keperluan juga harus hemat ya. Eh, Jajannya mungkin jajan itu lumayan loh, Kang Dava ya, kalau kita jajan itu tuh kan sekali jajan yang apalagi jajannya karbo gitu ya, itu paling murah kan 3.000, 5.000. Sudah kita makan pokok aja, dikenyangkan, yang gizi seimbang, ada nasinya, ada protein bisa dari nabati, hewani, dan ada sayuran. Udah nggak harus jajan-jajan lagi gitu. Karena dengan itu juga sebenarnya sudah cukup gitu. Terus tadi misalnya keperluan yang lain juga harus
mana yang kebutuhan, mana keinginan, ya tekan keinginan itu kalau bukan suatu kebutuhan. Itu Mbak Zahra. Iya, terima kasih banyak Bu Lilis dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat AMK dan bisa mulai diterapkan begitu ya Bu Lilis ya. Karena kalau sudah tahu tapi tidak diterapkan juga sama saja sepertinya. Ya. Masya Allah. Dan mohon izin juga, Bu Lilis, ada satu pertanyaan lagi juga ini dari rekan kami dari Bandung nih, sahabat MK ya. Bu Lilis, mohon izin, ini dari Bapak Irfan Sugri dari Halte Selatan. Ada contoh kasus nih Bu Lilis katanya begitu. Kenapa untuk anak zaman sekarang ini ketika memiliki uang dibelikan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat? Dan mohon maaf juga ya, sepertinya kalau misalnya laki-laki juga ini ada yang dianting juga begitu Bu Lilis. Nah, sudah diberi pemahaman begitu, alangkah baiknya untuk dapat ditabung ketika sudah memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari juga begitu. Marah ini jadi marah-marah begitu katanya. Nah, Ya. disampaikan juga biar aja karena ini uang sendiri Nah, begitu katanya itu tuh. ya. Iya. Nah, kemudian berbeda dengan zamannya Pak Irfan Sugiri katanya gitu. Iya. Kalau misalnya punya ataupun juga sudah bekerja keras ini ditabung gitu untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, ini seperti apa pemahamannya Bu Lidis? Iya. Ya itu beda zaman ya. Makanya harus kita kawal, harus kita dampingi juga gitu. Kayak misalnya ya ini di anak saya juga gitu. Misalnya dia ngambil anak SD tuh. Ngambil uang kan di depositnya di ayahnya ada lumayan lah. Ayah mau ngambil 50.000. Saya bilang, sini, kamu kan masih SD. Untuk apa 50.000? Saya bilang gitu. Terus anak saya bilang, aku kan pengen jajan. Jajan apa? Saya bilang. Bunda sudah menyiapkan makanan, snack juga bahkan selingan Bunda sudah menyiapkan buah, sudah cukup. Dan kalaupun kamu misalnya, tapi aku belum kenyang katanya gitu. Cukup untuk jajan itu 20.000 saya bilang. Nah, terus dia biasanya suka ngambek gitu. Itu kan uang aku. Susah banget sih di rumah ini. Uang sendiri aja dipegang terus dan aku nggak bisa. Saya bilang, karena kamu belum bisa mengelola keuangan dengan baik. Makanya kami bantu. Itu. Jadi sekarang itu kalau sama ayahnya nggak 20. 50 ayah nggak. Karena 50 itu dia langsung habis saya tanya gitu. Dan ininya gitu pas saya tanya, emang tadi ngapain aja tuh uang dulu kan misalnya ngambil 50. Ternyata dia naktir temennya dalam hati ya Allah anak kelas SD istilahnya dia masih juga kan saya bilang kalau udah naktir itu kan nanti kalau udah kamu sukses sekarang itu lagi berjuang jangan sok kata ayahnya itu jangan sok kamu itu tuh masih berjuang gitu. Nah itu emang anak-anak kita. Nah makanya kita bantu gitu. Kita bantu untuk pengelolaan gitu ya. Meskipun nanti ya pasti uring-uring gitu. Ini kan uang aku. Iya kata ayahnya. Ayah juga tahu dan ayah nggak pakai uang kamu. Ayah itu sedang melatih kamu bagaimana mengatur keuangan. Nah pernah juga dicoba gitu ya. Kita kasih kepercayaan lah ya. Karena kan nanti ya ayah itu nggak pernah ngasih kepercayaan ke aku gimana aku berlatih. Udah sama ayah ini kasih tuh uang semua. Apa yang terjadi? Udah 3 hari habis itu. Dan ternyata dia ini apa naktir teman-temannya ke sini sini sampai keponakan saya juga. Wah saya bilang beli itu iya dari anak tante gitu. Wah saya bilang ini nggak bisa kan kalau begini terus kan dia akan gitu nanti dia akan sibuk lagi berprestasi ada habis lagi ya nggak akan ada istilahnya tadi nggak akan ada tabungan dia. Nah makanya salah satunya kita membantunya dengan pengaturan kayak tadi. Jadi kalau anak saya ada deposito tidak boleh diambil semua meskipun punya dia. Nah nanti untuk syarat juga misalnya hari itu dia mau ngambil uang. Apakah ada pelanggaran yang dia lakukan? Kalau ada pelanggaran, maaf, tidak bisa mengambil uangnya gitu. Nah, terus makanya kelihatan tuh kalau misalnya dia butuh uang banget, bangun tepat waktu, kemudian sholat qiyamul lail, subuh ke masjid, wah kerja sama tugasnya dikerjain. Karena kita bisa melihat dia bener-bener gak punya uang gitu. Nah biar dia juga ya meskipun sih awalnya ngomel-ngomel gitu, tapi nanti juga saya pikir dia akan oh gini toh ngatur keuangan tuh tidak seenaknya gitu ke arah sana. Jadi Bapak tadi karena emang Gen Z itu emang begitu. Nah
kita yang tegas, orang tua. Karena nanti gini, meskipun uang dia, tapi kan uangnya pasti dari siapa? Dari kita. Kita kan punya andil juga. Mhm. Iya, Itu. iya. Nah, jadi bagaimana didampingi untuk melatih. Sekali-kali kasih kepercayaan, tapi tidak semua juga. Kita cek gitu, gimana keuangannya. Kayak anak saya yang kedua, misalnya dia itu jarang ngambil uangnya gitu. Kan dia saya kasih kerjaan misalnya desain gitu ya, Mhm. foto video nanti dikasih. Nah itu dia jarang, kadang seminggu tuh dia padahal kuliah loh, ngambil bun 100 untuk beli bensin gitu. Terus dia juga ke kuliahan, eh, dia apa sih namanya bekal, kayak misalnya kuliahnya sampai malam, dia bekal 3 makanan. Tuh saya bilang, kamu mau kemana, bekalnya banyak banget, daripada beli bun gitu-gitu aja juga sama, mendingan aku bekal gitu. Iya juga ya. Nah emang ini anak ini dari dari kecilnya agak apa sih, pelit juga, jadi bukan pelit, agak percit gitu kalau Sundanya mah ya. Mhm. Jadi kalau mainan-mainan itu tuh dari mainan dulu dia sampai sekarang, misalnya binatang masih ada itu disimpan gitu. Nah kalau yang anak-anak yang saya yang lain udah pada kemana hilang gitu. Nah kalau misalnya anak yang seperti ini juga saya tawarkan, Kil, uangnya ambil aja lah Kil. Enggak Bun, aku cukup kok 100. Ini juga 100 kadang bisa seminggu 2 minggu. Namanya motor Bun, katanya motor kan. Mhm. Terus dia kuliahnya di Bandung, dia kan di Cileunyi. Jadi motornya disimpan di ITB Jatinangor, terus dari Jatinangor dia gunakan fasilitas ITB, bis Mhm. Iya. ke ini ke Bandungnya gitu. Karena Mhm. dia bilang, Bun, kalau aku misalnya motor ke Bandung, satu aku capek, kedua pasti boros Bun, bensinnya. Tapi kalau aku misalnya motor aku disimpan di Jatinangor, aku naik bis, berarti kan bolak-balik ke Bandungnya naik bis, aku bisa istirahat gitu ya. Mhm. Terus udah gitu motor juga cuman deket gitu. Nah, itu ada beberapa anak yang begitu, tapi ada beberapa anak saya juga yang harus saya ngatur, nggak bisa, harus dia kalau mau ngambil nggak bisa seenaknya. Nah itu, jadi orang tua Oke. juga, itu juga salah satu bentuk pendidikan kita kepada anak bagaimana untuk pengaturan keuangan. Mhm. Itu Baik, Masya Allah. Bazara Kang Dava. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban juga begitu untuk rekan kami dari Bandung tadi ya, Bapak Irfan Sugiri, juga bisa coba-coba sama menerapkan juga begitu. Di akhir, Bu Lilis mohon izin, nampaknya ini sudah berada di penghujung kebersamaan juga, bisa dihadirkan kembali begitu, Bu Lilis, penguatan terkait dengan topik bahasan kita, frugal living ini, Bu Lilis. Iya, tadi kita ulang lagi, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, terus cari alternatif yang murah tapi tetap berkualitas dan gaya gitu ya. Kemudian sebelum beli barang, cek dulu apakah ada barang yang bisa didaur ulang di rumah atau yang bisa dipakai. Terus hindari hutang-hutang yang untuk konsumtif, bukan untuk investasi gitu ya. Kemudian nanti bagaimana kita bijak dalam belanja, bijak memasak juga, tadi bagaimana memilih bahan yang bahannya tetap bergizi gitu ya, tetap bergizi, tetap enak, dan masaknya tidak terlalu lama ya. Kemudian nanti di rumah juga ada aturan-aturan dari orang tua dibuat, terutama kalau saya misalnya gini, berkaitan dengan aturan kamar mandi lampu. Kalau misalnya yang masuk tidak dimatikan, kita cek nanti ada yang nyala, lihat CCTV siapa yang terakhir nggak dimatikan, nanti kita hitung per jamnya 10.000 kali berapa saja. Termasuk Mhm. AC, misalnya Iya. guru-guru yang sudah di sekolah AC-nya tidak dimatikan, dia juga sama kena cas per jam 10.000, nanti tinggal dikalikan. Kemudian air juga sama, misalnya sudah air tidak ditutup lagi gitu, itu juga kena. Jadi menghemat di air, di listrik, di energi ya, di lampu gitu. Kemudian bagaimana di transportasi, contohnya seperti tadi anak saya menghemat eh, apa namanya, kalau misalnya deket banget nggak usah naik transportasi, aktivitas fisik aja lah, jalan. Mhm. Atau Iya. juga aktivitas fisik yang banyak justru jadi bugar badannya gitu ya. Dan kalaupun misalnya lebih murah untuk umum, ya kenapa enggak umum? Lebih murah misalnya pakai sepeda motor, kenapa enggak? Atau tadi jalan kaki. Kemudian barang-barang bekas kayak tadi kita
populerkan lagi di Gen Z kan populer thrifting. Nah nggak apa-apa kan kita kenapa harus malu? Saya beberapa misalnya yang cerita ke saya, aku mah thrifting dan mereka bangga karena bangga itu mendapatkan merek-merek terkenal, tapi dengan harga yang murah sekali gitu ya. Kemudian bagaimana kita harus ada quality time di keluarga, tapi quality time ini yang ini juga saya lagi mengusulkan ke tim saya. Yuk kita buat acara ini ada momen nih mengakhiri tahun baru, kita membuat goal di tahun baru gitu ya. Kita ada acaranya coba kalian pikirkan yang efisien, murah, tapi bahagia, tapi enak gitu. Coba pikirkan. Nah, mereka dapat PR dari saya. Besok akan kita bahas di meeting apa gitu. Karena nanti quality time yang akan dapat. Terus tadi juga tentunya kita ada di tadi frugal living, tidak boros, murah, hemat, dan cari kalau saya dengan suami kalau misalnya ke luar negeri berwisata, biasanya saya cari dengan suami banyak di luar negeri itu, termasuk di negara kita sendiri, banyak tempat wisata itu yang gratis dan bagus gitu. Kayak di Singapura itu banyak juga tuh tempat-tempat yang asik, tapi asik dan gratis, nggak bayar. Nah itu bisa juga dilakukan. Jadi aktivitas keluarga, piknik tetap ada gitu ya, healing. Tapi bagaimana dengan sehemat mungkin, kalau perlu ya tadi gratis, kalau yang biasanya influencer misalnya ya, YouTuber biasanya malah mereka itu akan dapat endorse kan, hotel gratis, rumah makan gratis. Kemudian yang tadi yang ketujuh, bagaimana mengolah keuangan, uang kecil sekecil apapun kalau dikelola dengan baik akan bisa istilahnya bertahan hidup dan tentunya tadi bisa menabung. Tapi kalau uang banyak tidak bisa mengelola, tidak bisa menabung dan habis-habis aja seperti dandang bolong ya. Jangan seperti dandang bolong. Jadi berapapun yang dapat habis. Itu Kang Dapa, Mbak Zahra. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lilis atas ilmunya juga di kesempatan siang hari ini. Syukran, jazakillah khair. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat juga untuk sahabat MK semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Bu Lilis. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, terima kasih Kang Dapa, Mbak Zahra. Yo.